selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan Pak Puji, penggiat Depok Berkebun ya Pak ya? Iya, yang concernnya ke biopori. Sekarang kita kenalan dulu deh sama Pak Puji. Pak Puji apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Risti. Terima kasih sudah diundang silaturahim ke kediaman Mbak Risti. Iya, saya juga terima kasih banyak Pak Puji udah datang. Ini akhirnya ya kita bisa bertemu untuk memasang lubang biopori ini setelah kita berjanjian cukup lama teman-teman. Karena Pak Puji ini sibuk sekali. Ya Pak ya. Iya. Jadi kegiatannya selain aktif di Depok Berkebun apa aja Pak? Ya, kalau saat ini masih kerja di salah satu perusahaan di bidang alat berat, dan hobi saya urban farming, penggiat ramah lingkungan. Yang saya tekunin saat ini salah satunya lubang biopori, kelola sampah dengan keranjang daun kering di pohon, kemudian ada komposter sederhana ditanam di tanah langsung, kemudian ada satu lagi yang untuk gulma itu kita bikin drum komposter namanya. Kalau lubang biopori ini kebetulan di rumah sudah ada membuat beberapa. Dan ini di Mbak Risti ada 3 karena tempatnya cukup minimalis ya. Sebetulnya kalau saya hitung ini bisa 10 sampai 15 itu sebetulnya masih oke. Masih bisa. Kalau nanti dalam 1 bulan ini masih kurang, rasanya perlu ditambah, dan dengan senang hati saya akan support. Iya, jadi kita pasang 3 dulu, nanti kita akan gunakan, nanti kita review gimana. Teman-teman siapa tahu juga jadi tertarik untuk pasang juga ya. Nanti kalau teman-teman ada yang pingin gimana Pak, kita bisa menghubungi Pak Puji di mana? Bisa menghubungi di Instagram Puji Nurwanto atau di Depot Vertikal. Karena ini sebetulnya apa ya, mulanya hobi tapi teman-teman ada pengen dibikinin gitu. Misinya sebetulnya membantu ya, tidak sekedar hanya ekonomi. Yang utamanya adalah edukasi itu yang lebih dikedepankan, sehingga ketika kita menjual dagangan, menjual produk kita, tidak hanya untung dan rugi, tidak hanya jual dan beli, tapi ada sisi edukasi, ada dampak ekonomi ya. Kita akan melihat bagaimana proses untuk pemasangan lubang biopori ini sambil kita ngobrol-ngobrol sama Pak Puji. Ikutin terus. Ini paralon komposternya udah siap, langsung aja kita bikin lubangnya yuk. Pertama dilemparkan untuk ngetes juga ketemu batu nggak sebetulnya. Kalau ketemu batu tetap dilempar terus. Nah, ini kelebihannya bor ini, pipa tangkainya itu cukup tebal ya. Tebalnya sekitar hampir 1,5 mili, diameternya 3/4 inci. Kemudian ini panjang dari sini kemari ini 1 meter. Pipa silinder ini ketebalannya 3 mili. Ini kebetulan belum ada yang jual di pasaran. Ini custom. Ini memang kami yang produksi. Ini bisa untuk bikin tiang pancang ketika rumah kita di pinggir jurang gitu. Kalau yang ada di pasaran jarang yang modelnya seperti ini. Tanahnya nggak bisa keangkat ke atas. Pak Puji juga produksi bor ini? Ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya bornya sendiri bisa order di Pak Puji ya. Oke. Dan ini mungkin Mbak Risti bisa perhatikan, ngebornya bukan putar-putar tapi dilemparkan ya. Dikasih air buat apa Pak? Itu biar lunak. Biar lunak ya tanahnya. Cuman kalau terlampau banyak airnya, dia nyimprat ya. Selain itu juga nggak lengket ke mata bornya. Kita pastikan dindingnya itu rata nanti ya. Fungsi atasnya ini, dia ketika ngambil ke atas itu sekalian ngelibarin. Nah, jadi matanya atas dan bawah berfungsi dia. Karena kalau nggak dilebarin, nanti komposternya nggak bisa masuk. Ada kalanya nanti ketika lubangnya sangat ngepres, itu pada saat ditarik tanahnya nggak mau ikut gitu. Nah, ini harus dibuang. Silakan Kak. Kendalanya untuk ngolah kompos dengan lubang biopori itu salah satu tutupnya nggak simpel, sehingga buka tutupnya susah. Ini sangat fleksibel, setelah dimasukkan dibalik pun nggak lepas. Ini paralon komposter biopori lebih fleksibel. Saya buat sendiri ya, jadi bukan nyontek di YouTube. Harusnya masuk ke dalam itu nggak boleh seret, jadi harusnya seperti itu. Nggak boleh kalau sampai ditekan-tekan nanti keluarkannya susah. Itu kenapa bawahnya harus miring Pak? Nah, ini sebetulnya fungsinya ketika manen. Jadi kalau manen cukup diketokkan aja, komposnya akan turun. Sejauh ini kalau manen kompos itu diambil lagi pakai bor biopori, nggak efektif kan? Kalau manen ini setelah dinaikkan, itu nanti tinggal diketokkan aja. Jadi dia akan turun sendiri komposnya dari atas. Yang jadi duluan kan yang paling bawah, bukan yang di atas. Kalau diambil dengan bor biopori, yang keambil duluan adalah yang di atas, belum matang dia kan. Ini termasuk juga sudah saya kasih mak. Ini lubang ini sebetulnya ada fungsinya. Jadi lubang ini
lurus dengan lubang ini akan ketemu lubang di sini. Nanti saya bikinkan untuk ngambil. Jadi ada nanti alatnya untuk ngambil itu dinaikkan. Setiap 2 minggu itu harus diangin-angin. Nanti ketika dimasukkan sampah organik numpuk di dalam di bawah dulu. Nanti pada saat naikkan ini nggak jatuh, cukup diganjel seperti ini. Nah, jadi harus sering di maintain ini ya, karena yang sering menjadi kendala nggak pernah di maintain sehingga ketika sudah 1 bulan lewat ini ditarik setengah mati susahnya. Dimasukkan seperti ini, terus kemudian disiram dengan POC ataupun ekoenzim atau apapun pupuk organik cair. Jadi biar cepat kompostingnya lebih cepat. Itu kira-kira. Kayaknya masih kurang begitu besar. Ini fungsinya sekarang pakai yang atasnya. Jadi yang atasnya di sini untuk ngambil besarin lubangnya, cukup diginikan dia akan lebih lebar lubangnya. Satu di sini juga kali ya. Yang satu Berapa jaraknya, Pak? 1 meter sebetulnya idealnya. Space seperti ini dibikin sampai 10 lubang masih bisa. Oh, agak ke tengah aja, Pak. Iya, yang Takutnya satu kalau nanti minggir kena Tengah sampah cor-coran. mungkin di sini ya. Oke, nanti satu lagi di sini mungkin ya. Yang masuk ke sini sampah berbau busuk, hewani khususnya. Kedua, sampah nabati tapi yang keras, kulit durian, terus kulit manggis. Iya, iya, iya. Kerang jangan. Oh, Itu kerang mau soalnya 1 tahun 2 tahun nggak nggak busuk terurai ya, ya. nggak hancur. Tapi kalau tulang belulang cepat banget. Terutama kalau hujan ya. Tapi kalau kering begini kadang-kadang harus waspada semut. Makanya sering dikeluarin itu salah satunya untuk hindarin semut. Kalau disiram aja gimana, Pak? Lebih bagus. Jadi harus ada air ya, karena apapun mikroorganisme itu kan ketika memproses komposting kan perlu air dia. Terus biasanya kalau tulang-tulangan itu jadinya berapa lama? Tergantung ya, banyak faktor seberapa sering di-maintain, seberapa sering curah hujan. Sering di-maintain, sering dikasih POC, kemungkinan paling cepat bisa 1 bulan bisa selesai. Ketika dinaikkan nanti akan kelihatan kapan sudah jadi mateng komposnya atau belum. Ya, ini ketika dinaikkan dari sumbat begini, nggak ada lalat mendekat, itu sudah jadi komposnya. Oh, iya, iya. Tapi kalau masih ada lalat, masih belum bisa. Ini banyak yang nanya juga nih, Pak. Kotoran hewan tuh bisa nggak sih masuk ke biopori? Kayak misalnya kotoran kucing kayak gitu. Kotoran kucing boleh, tapi jangan dicampur ya. Jangan dicampur dengan pupuk organik, jangan. Karena ada bakteri patogen kan. Iya, iya. Jadi nggak sehat untuk diambil komposnya. Mbak Risti ada piara kucing? Enggak, tapi kucing liar banyak Ya. suka Kalau buang piara kotoran kucing sembarangan. itu kebetulan kami di rumah ada 1 lubang yang khusus untuk kotoran kucing. Tapi itu nggak dipanen ya? Enggak, menggunakannya enggak yang seperti ini. Cover komposter. Kalau lahannya luas, itu enggak perlu menggunakan peralon komposter seperti ini. Ini 1 meter ya, panjangnya 1,20 m sih. Menggunakannya hanya covernya aja. Jadi yang cuma salah. lubang terus Iya. dikasih tutup Iya, gitu. betul. Ini cukup ini aja. Udah dipasang. Kemudian ketika sudah penuh, ini tinggal cabut bikin lubang lain. Jadi ini biar ditinggalkan di sini. Karena memang untuk ditimbun ya. Ya, ini fungsinya bukan nahan dinding biar nggak roboh, bukan ya. Tapi karena untuk dipanen. Untuk dipanen. Lubang biopori itu gunakan pralon yang nggak efektif. Apalagi dinding pralonnya itu kecil-kecil gitu. Mikroorganisme itu nggak bisa interaksi dengan tanah secara langsung. 1 itu, 2 yang paling bawah sudah pasti lama prosesnya. Karena kadar oksigen yang diterima oleh mikroorganisme yang paling bawah kan kecil. Apalagi kalau udah ketimbun, itu cukup lama. Jadi anaerob ya kan jadinya. Iya, iya, iya. Pernah ada nggak sih masalah sama tikus? Tikusnya menerobos tanah untuk ngambil sampah yang ada di biopori? Enggak. Ketika sampah itu sudah masuk di sini, tikus sebetulnya pengen masuk ke dalam, tapi nggak bisa. Habis dimasukin sampah ditimbun lagi nggak dengan sampah coklat Enggak, atau gimana? enggak perlu. Paling efektif sampah udang, jangan dibuang Kulitnya. keluar. Mau kulitnya mau apanya kan sampah udang itu paling baunya menyengat minta kan. ampun, iya. Nah, udah masuk ke sini, udah selesai masalah sampah udang. Iya, iya. Lagian itu menyuburkan tanah kan, Pak. Menyuburkan Komposnya tanah. bagus Iya. banget ya. Itu makanya Kalau makanan yang nggak habis gitu kan, kadang yang berminyak-minyak tuh kan juga bikin bau ya komposternya, Pak ya. kalau makanan yang nggak habis, yang bersantan sebagusnya dibilas dulu. Buang santannya baru masuk ke sana. Karena Biar proses kompostingnya itu nggak terkendala dengan santan. karena minyaknya itu ya, Pak. Ya, salah satunya. Oh, Makanya halangi. minyak itu menyebabkan kesehatan kita. Mikroorganisme itu juga bermasalah ketika banyak makan minyak. Makanya kan buang minyak di tanah juga nggak boleh. Ya. Sebaiknya ya. Di lubang air pun juga minyak kan bikin tersumbat ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sampah minyak jelantah, lebih baik disetor ke bank sampah. Itu nanti akan diolah menjadi biodiesel. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah lubang yang kedua. Tadi satu lubangnya kita bikin sekitar 15 menit ya. 15 menit. Karena tanahnya cukup empuk ya, gembur, nggak cukup ada empuk. Dan batu. nggak cuma tanahnya, kualitas dari bornya sangat menentukan. Kalau yang di pasaran biasanya bornya kayak apa sih, Pak? Dia nggak silinder modelnya. Ulir bukan sih? Ada yang ulir. Ya. Jadi kalau biopori itu selain buat kompos dan juga buat resapan air, apalagi Pak fungsinya, Pak? Ngilangin genangan. Jadi kalau ada di area tertentu, di jalan lah misalnya, oh titik ini sering
sering terjadi genangan, itu segera dibikin lubang di situ. Sehingga ketika ada hujan, dia akan kejebak ke sana airnya. Dan ketika hujan udah berhenti, genangan insya Allah juga akan hilang. Berarti kalau yang untuk genangan itu pakai lubang biopori yang tutupnya aja ya? Nah, jadi pakai yang cover aja. Ini Pak, kalau tipe tanah yang seperti apa sih yang bisa dipakein biopori atau lubang komposter kayak gini? Saya pernah membuat lubang di tanah rawa, itu baru di bor 30 cm udah keluar air itu. Sebetulnya mudah untuk ngebornya, tapi tanah itu nggak mau lengket, nggak mau keambil. Di bor bioporinya dimasukin pasir ataupun yang keset ya, kenain tanah merah dulu sehingga lengket kan. Kalau seperti ini kan lengket. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol sama Pak Puji tentang biopori, komposter biopori, dan juga kita sudah ditunjukkan bagaimana cara memasangnya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Puji karena udah datang. Semoga teman-teman juga di rumah berminat untuk membuat lubang biopori di rumah ya, karena manfaatnya banyak banget ya Pak. Cukup Selain banyak. untuk resapan air, terus juga bisa dipanen komposnya, terutama sampah-sampah hewani ya yang selama ini susah untuk dikomposkan. Kotoran hewan. Iya, kotoran hewan juga. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Salam berkebun. Nah, ini update-nya setelah lubang bioporinya sudah kita pasang ya. Jadi saya masukkan sampah-sampah hewani seperti sisa tulang, tulang ayam, tulang ikan, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk di-maintain dengan mengeluarkan lubang bioporinya. Kemudian kita beri pupuk organik cair atau ekoenzim. Ini sudah sekitar 3 minggu. Nah, kita lihat ya seperti apa lubangnya. Nah, ini belum jadi ya teman-teman, ternyata karena masih ada bau yang menyengat. Oke, kita proses lagi dan kita tunggu beberapa minggu lagi.